dari kelompok 2 kelas IKMB angkatan 2023. Di kesempatan kali ini kami akan membuat video tutorial cara merancang program kesehatan lingkungan yang efektif, dan juga kami akan membahas langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan program yang kita buat ini berdampak positif bagi masyarakat. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak videonya. Latar belakang. Dalam Plan of Action terdapat bagian latar belakang yang biasanya membahas beberapa hal utama untuk memberikan konteks dan justifikasi dari rencana tersebut. Dalam kasus kita, yaitu perencanaan program Kesling, kita bisa memasukkan data umum kota dan data khusus. Contoh lebih jelasnya seperti ini dan seperti ini. Setelah mengetahui gambaran umum di pendahuluan, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu analisis situasi. Jadi, langkah pertama untuk membuat sebuah program kesehatan yaitu dengan menganalisis situasi, di mana analisis situasi ini tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan atau permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di tengah masyarakat. Nah, dalam menganalisis situasi ini, kita melihat dari 5 sudut pandang aspek, yaitu aspek epidemiologi, aspek perilaku, aspek gizi, aspek lingkungan, dan juga aspek layanan kesehatan. Sanitasi yang buruk di Palembang telah menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya, telah tercatat 24.000 kasus diare pada 2024, yang mayoritas menyerang balita, serta 1.200 kasus DBD yang mengakibatkan 14 kematian. Perilaku masyarakat seperti membuang sampah sembarangan, buang air besar di sungai, dan jarang mencuci tangan memperburuk situasi. Di kawasan seperti Kertapati dan Seberang Ulu, banyak rumah tanpa jamban layak dan saluran air yang mampet. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan sampah, banjir, dan juga bau yang tidak sedap. Meskipun pemerintah telah meluncurkan proyek sanitasi dan edukasi, tetapi tidak semua wilayah terjangkau, sehingga dampaknya bisa dilihat dari kesehatan anak-anak yang mengalami diare berulang, gizi buruk, dan bahkan stunting. Setelah melakukan analisis situasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah yang kita anggap sebagai prioritas. Seperti contoh yang tertera di layar, di sini kami menggunakan metode CAR sebagai alat analisis prioritas. Di sini kita menemukan bahwa pengelolaan sampah yang buruk merupakan isu utama yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan memerlukan penanganan yang segera. Selanjutnya adalah justifikasi masalah. Dalam tahap ini, penting untuk menjelaskan dampak dari masalah yang telah kita identifikasi. Sebagai contoh, meningkatnya kasus diare dan stunting pada anak-anak menunjukkan betapa mendesaknya intervensi yang diperlukan. Tanpa penanganan yang tepat, masalah ini bisa berkembang menjadi isu kesehatan yang lebih serius di masa depan. Langkah selanjutnya adalah analisis penyebab masalah. Jadi, apa itu analisis penyebab masalah? Analisis penyebab masalah adalah proses untuk mengidentifikasi akar penyebab dari permasalahan kesehatan yang terjadi di suatu wilayah atau sasaran layanan puskesmas. Ini bertujuan agar program atau kegiatan yang dirancang dalam RUK tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Tujuan analisis penyebab masalah adalah pertama, menentukan faktor utama yang menyebabkan masalah kesehatan. Kedua, menghindari solusi yang hanya menyasar gejala, bukan akar masalah. Ketiga, membantu menyusun intervensi yang strategis dalam rencana kerja. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis penyebab masalah, di mana kita menggunakan metode Fishbone untuk menganalisis penyebab masalah yang ada. Nah, dengan metode ini tuh kita dapat mengidentifikasi akar dari penyebab masalah yang ada dengan mengkategorikannya ke dalam beberapa aspek, seperti keuangan, manusia, metode, kebijakan, sarana, dan lingkungan, yang dapat membantu kita untuk lebih memahami faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap masalah yang ada. Setelah kita memahami akar penyebab masalah, kita perlu untuk menyusun rencana usulan kegiatan yang terintegrasi. Misalnya, kita dapat merencanakan pembangunan 5 unit tempat penampungan sementara atau TPS untuk meningkatkan pengelolaan sampah di daerah yang padat penduduk. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya TPS baru yang sesuai standar dan dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, perbaikan dan penyediaan armada pengangkut sampah juga menjadi prioritas. Unit kendaraan yang rusak atau tidak layak pakai perlu diperbaiki atau diganti. Hal ini penting agar proses pengangkutan sampah ini berjalan dengan lancar dan tidak
tidak menimbulkan penumpukan. Kegiatan ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, LSM, serta tenaga kesehatan lingkungan dengan metode pelaksanaan berupa konstruksi dan penyediaan fisik. Selain itu, kita juga perlu merencanakan kegiatan lain seperti sosialisasi pengelolaan sampah yang efektif dan juga pelatihan daur ulang untuk masyarakat. Penanggung jawab dari kegiatan kedua ini ada kelurahan, ada LSM, ada DLH, dan juga tenaga puskes kesehatan lingkungan. Tak kalah pentingnya lagi, penyusunan SOP pengelolaan sampah dan operasi pengawasan sampah perlu diperhatikan agar sistem pengelolaan dan pembuangan sampah ini dapat terorganisir dan juga dikelola dengan baik. Semua kegiatan ini harus relevan dengan masalah yang telah kita identifikasi dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Setelah menyusun rencana usulan kegiatan, diperlukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. RPK ini disusun sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan yang mencakup uraian waktu pelaksanaan, tahapan kegiatan, siapa penanggung jawabnya, serta kebutuhan sumber dana yang dibutuhkan. RPK ini dapat dimuat dalam matriks tabel dalam kolom nama program, nama kegiatan, volume kegiatan, biaya, sumber dananya siapa, penanggung jawab siapa, serta jangka waktu dan indikator keberhasilan. Nah, selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan langkah yang penting untuk menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan. Dalam tahap ini, kita akan menggunakan indikator yang telah ditetapkan, seperti jumlah TPS yang berfungsi dan jumlah peserta edukasi yang terlibat. Nah, evaluasi ini akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap intervensi berjalan sesuai rencana dan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Pada bab ketiga atau bab penutup plan of action berisi kesimpulan. Kesimpulan sendiri berisi rangkuman dan penegasan kembali betapa pentingnya pelaksanaan tersebut. Poin yang biasanya dibahas dapat berupa 1. Penekanan urgensi, 2. Rekapan strategi utama, dan ketiga, harapan ke depan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah kami jelaskan, kami berharap kita dapat merancang perencanaan program kesehatan yang efektif. Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum mengenai tutorial dan juga langkah-langkah merancang program kesehatan lingkungan yang efektif? Semoga video yang kami buat tadi bermanfaat bagi teman-teman dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman.